Urbanisasi juga meningkat di Sumatera Utara. Jadi Yuniati Zebua terjun ke sawah sejak usianya masih belia. Usai pendidikannya terhenti di bangku kelas 2 sekolah menengah pertama, ia menjadi petani. Awalnya, warga desa Bawo Desolo, kota Gunung Sitoli, Pulau Nia, Sumatera Utara ini menggarap sawah orang tuanya. Namun, perempuan 56 tahun ini kehilangan hak waris sawah setelah menikah. Tak mampu beli lahan, Yuniati pun menyewa lahan seluas setengah hektar agar tetap bisa bertani. Sejak 3 tahun terakhir, Yuniati jadi tulang punggung keluarga. Suaminya yang biasa turut bertani terkena stroke. Sejak anak gadis, jadi sampai sekarang saya belum pernah berhenti untuk mengelola sawah. Harga sewa tanah perlahan naik. Kini, untuk setengah hektar, Yuniati harus merogoh 2 juta rupiah untuk sekali musim tanam. Biaya ini masuk dalam biaya produksi yang harus disiapkan saat masuk musim tanam. Totalnya mencapai 9 juta rupiah. Jika tak ada gangguan selama musim tanam, sawah yang dikelola Yuniati mampu menghasilkan 2,38 ton beras. Sebanyak 10%-nya digunakan untuk membayar biaya penggilingan. Biasanya, beras dijual ke tengkulak dan ke tetangga sekitar rumah. Sebagian ia sisihkan untuk dikonsumsi sendiri. Yuniati menjual berasnya per jumba, satuan yang dipakai warga Nias untuk menimbang beras. 1 jumba setara 1,7 kilogram. Beras yang dijual ke tengkulak, ia hargai 18 hingga 20 ribu rupiah per jumba. Sementara ke tetangga, 22 ribu rupiah per jumba. Harga beras bisa dibanderolnya cukup tinggi karena tak perlu banyak tangan untuk menjualnya. Misalnya nggak ada serangan hama, bisa jadi itu kadang 70 karung. Jadi setiap digiling itu per karungnya dapat 20 beras, 20 jumba beras per karungnya. Jika dirupiahkan, keuntungan kotor Yuniati tiap musim panen sedikitnya 19 juta rupiah. Namun, seringkali hasil panen Yuniati tak optimal. Ini karena alat dan mesin pertanian miliknya kerap rusak. Alat pertaniannya ini kendalanya, makanya agak terlambat. Bagaimana ini? Kalau melakukan secara manual, apalagi udah lansia, nggak bisa kerja gitu berat lagi. Yang paling saya butuhkan, Pak, 1 modal. Kedua, alat pengolahan lahan ini, Pak, sangat kurang sama kami. Asril Mendrova, petani asal desa Ononamolo, 1 lot kota Gunung Sitoli, bisa dikatakan jauh lebih beruntung dari Yuniati. Dia menggarap sawah setengah hektar milik sendiri yang merupakan warisan dari orang tua. Kita mengolah lahan itu dengan pakai alat ya. Kebetulan kita ada alat yang dibantu oleh Dinas Pertanian. Juga kadang-kadang pestisida, pupuk juga pernah. Usai lulus sekolah menengah pertama, pria 43 tahun ini memutuskan bertani karena tak punya keahlian lain. Kebetulan dari kecil ikut orang tua ngolah-ngolah sawah, dan setelah selesai sekolah itu sih sebenarnya nggak bertani lagi. Cuma pilihan kerjanya nggak ada, ya terpaksa balik lagi di ngolah sawah ini.
menggarap lahan sendiri, Asril tak perlu modal banyak setiap masuk musim tanam. Dia hanya menghabiskan 5 juta rupiah untuk pupuk, pestisida, dan biaya panen. Saat panen, sawah Asril rata-rata menghasilkan 3 ton gabah kering. Setelah melalui proses penggilingan, hasil panen dijual ke tengkulak. Omsetnya bisa mencapai 20 hingga 25 juta rupiah. Selain Yuniati dan Asril, ada belasan ribu petani gurem di kota Gunung Sitoli, Sumatera Utara. Sebagian besar dari mereka menyewa lahan. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Gunung Sitoli mengakui guremisasi petani terjadi karena banyak lahan yang beralih fungsi. Luas sawah di Kota Gunung Sitoli tinggal 1.000,6 hektar. Dari tahun ke tahun semakin berkurang. Jadi alih fungsi lahan khusus sawah itu semakin terjadi. Itu ada bantuan untuk atau saprodi pupuk, benih, dan pestisida untuk tanaman padi. Itu kita berikan. Ahli Ekonomi Pertanian IPB Yusman Syaukat menilai negara perlu menyediakan teknologi untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Jadi memang teknologi yang harus dikembangkan ini relatif berbeda. Berdasarkan agroekosistem, itu akan menentukan paket-paket teknologi semacam apa yang sesuai untuk di daerah A, daerah B, daerah C, dan sebagainya. Karena pertanian ini tidak general, sangat-sangat lokal spesifik. Petani tonggak ketahanan pangan Indonesia nasibnya masih jauh dari sejahtera. Adakah komitmen negara meningkatkan kesejahteraan petani?